Ketimpangan adalah fenomena yang menggambarkan kesenjangan atau perbedaan yang signifikan antara individu, kelompok, atau wilayah dalam hal akses, kesempatan, atau hasil yang mereka peroleh. Fenomena ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti ketimpangan pendapatan, pendidikan, serta ketimpangan gender yang masih ada di banyak negara. Dalam upaya untuk mengangkat permasalahan ini, kami telah membuat sebuah video yang bertujuan untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu ketimpangan. Dalam video ini, kami melakukan wawancara dengan berbagai narasumber untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai sejauh mana ketimpangan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja masih. Saya namanya Pak Agus gitu, umurnya 38. Sudah tapi udah ini cerai gitu. Ya udah cerai, udah putus, tinggal sendiri ngontrak gitu, rumah ngontrak di sana. SD kelas 6. Ya, SMP. Ini mungut rongsokan, mungut plastik, mungut rongsokan gitu. Banyak. Apa aja ya Pak kira-kira? Ya, kesulitannya barangnya sedikit gitu. Jadi ada petugas sampah gitu. Sekarang mah gitu tak kendalanya teh. Sehari 60.000 Atau masih kotor. kotor ya? Iya. Pokoknya sampai jam segini 60. Enggak tentu. Nggak tentu ya? Iya, kadang-kadang 40, kalau 40.000 kalau nggak adaan gitu. Ada 15.000 pendapatan sehari itu sampai jam segini, jam 5 sore. Dari pagi sampai sore ya, Bang? Iya, 15.000 itu. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi nggak cari rongsokan aja gitu, cari yang lain gitu. Kalau ada yang nyuruh kerja dibantuin gitu, ngasih uang gitu 30, 20 gitu. Jadi sampingannya itu buangin sampah gitu di warga. Udah nggak ada gini dari dulu juga. Gini ngerongsok dari dulu juga udah lama sih. Udah lama, udah 15 tahun lah. Dari tahun 90 ngerongsok teh. Pernah dulu gitu, dulu sekali gitu ada bantuan. Iya. Berupa apa ya, Pak? Uang 500.000 pakai amplop. Alhamdulillah itu juga gitu. Kebagi saya di jalan itu juga dapatnya. Ya 500.000 itu. lumayan cukup buat sebulan gitu. Itu segitu teh cukup buat sebulanan. Aduh, nggak tentu, ini udah pasrah saya juga gitu. Ya saya udah pasrah, nggak tentu gitu gini weh. Saya namanya Yudi Mulyadi. Iya, umur 44. Udah. Saya punya anak 4. Bahkan udah punya cucu 1.
SD. Iya. Malum lah orang tua dulu kurang biaya. Sekarang tuh yang masih sekolah tinggal 2, yang 1 SMP, yang nomor 2, yang nomor 3 SD, kelas 4. Yang satu lagi masih kecil, masih umur sekitar 6 tahunan lah, mau ke kelas 1 sekarang. Ya kemungkinan besar semampunya saya lah, hebatnya kayak kemarin yang paling besar itu cuma lulusan SMP aja. Ya maklum kerja kayak gini kan nggak tentu yang namanya di jalan kan, kalau lagi pas lagi ada, kalau lagi nggak ada ya gitu pas-pasan aja untuk makan aja. Yang namanya ini kan kita setoran juga, bukan punya sendiri gitu, kayak semacam komunitas lah. Jadi per hari itu kita setor minimal 50.000. Nah kalau udah lepas ibaratnya setor 50.000, selebihnya itu gaji kita, meskipun nggak lebihnya 20.000, 30.000 itu gaji kita gitu ibaratnya. Secara kalau komunitas. Yang satu udah berkeluarga, yang satu makan, yang udah punya anak 1, yang satu masih sekolah. Ya sehari-harinya cuma gitu-gitu aja sih, belum ada yang bantu untuk orang tua. Yang meskipun yang besar udah ibaratnya udah rumah tangga juga, cuma cukup untuk sendiri aja. Jauh daripada untuk membantu orang tua, bahkan dia tuh sering dibantu sama orang tua gitu aja. Maklum ya, yang namanya masih nikah muda, baru umur 20 kurang udah nikah. Nah, maklum perempuan lah kayak gitu kan. Kan saya paling gede, yang perempuan yang paling gede gitu. Ibu rumah tangga aja, nggak ada kerjaan yang lain. Ya kendalanya kayak semacam kita di jalan ya, salah satunya kita aparat setempat kayak semacam Satpol PP, Tibum kan, itu kan resikonya kita yang terima di jalan. Sewaktu-waktu kalau pas ada razia kan mau nggak mau kita ibaratnya ada semacam dimasukin kayak semacam inilah apa, kayak kalau ini penampungan kayak gitu. Kalau kita kena itu kada sampai seminggu kita belum dikeluarin. Gedala cuma itu aja lah ibaratnya. Ya resiko yang namanya di jalan lebih banyak lagi. Ya salah satunya kayak saya kan jalan di jalan di POM. Ada juga lah seling yang nggak merasa keganggu gitu kan, yang merasa nyaman. Ada juga yang merasa terhibur gitu kan. Jadi bercampur aduk jadi satu gitu aja. Pahit perihnya banyak. Kalau ceritain lebih panjang lagi. Yang ibaratnya salah satunya itu menikmati aja daripada gak ada kerjaan sama sekali. Sebetulnya sih kan dulu kerja, saya kan asli Lembang, kerja saja security. Cuma awal COVID, ya salah satunya itulah saya korban COVID. Dia berhentiin secara terpaksa itu kan. Pak udah berhenti dulu, bila mana bapak nanti dibutuhkan bapak masuk lagi. Sampai sekarang saya udah hampir 4 tahun lebih kan nggak ada kerjaan. Ya udahlah jalan inilah daripada nggak ada, ikut orang lain lah ibaratnya setoran kayak gitu daripada nggak ada kerjaan ibaratnya gitu kan. Ya belum tentu juga kita belum bisa mencapai ini mah, diambil ininya aja lah minimal lah. Paling banyak paling gede kalau hujan kayak gini minimal antara 100 paling gede itu. Paling ya kalau paling kecilnya minimal lah rata-rata 50.000 per hari. Per hari itu 50.000 plus udah ibaratnya udah setor lah ibaratnya kayak gitu. Apalagi kalau lagi banyak kendala kayak gini kan gak enak juga. Hujan, namanya jalan itu banyak kendalanya. Sebetulnya sih nggak cukup, cuma dicukup-cukupin aja. Ibaratnya namanya sekarang kan beliannya kok beda lagi. Yang paling kita cukup nggak cukup dicukupin aja, dinikmatin aja gitu. Soalnya kan mau nggak habis gimana lagi gitu. Kemampuannya sehari cuma segitu, ya udah segitu aja. Jadi saya nggak bisa membaktorkan per harinya itu berapa nggak tahu. Kadang sehari ini dapat 70.000, besoknya kadang-kadang dapat 60.000, besoknya lagi kadang-kadang dapat 50.000. Jadi betul nggak ada tentu gitu. Tanpa kecuali kalau misalnya lagi pancet kayak gini, alhamdulillah suka ada lah lebih sedikit. Tapi meskipun macet kalau misalnya hujan kayak gini juga nggak bisa jalan. Yang namanya boneka kan basah, berat. Yang pagi ini kan busa, gitu. Kalau sekarang saya nggak ada, cuma mengandalkan ini aja. Kalau kemarin saya jadi security sebetulnya kayak pas baru di Lembang. Cuma karena diberhentiin dulu sementara waktu, ya udahlah alih profesi dulu kasih daripada saya ibaratnya mengenalin keluarga nggak makan ibaratnya kayak gitu kan. Lebih baik ya udahlah terjunin aja, saya nikmatin aja lah kerja di jalan kayak gini gitu. Ada sih, itu pun sekarang kayak semacam beras 20 yang 10 kilo itu baru itulah beras 10 kilo yang
semacam BLT gitu saya nggak dapet. Semacam BLT, PKH kayak gitu kan itu orang-orang tertentu, orang dulu lah hebat yang dapat. Kalau sekarang saya nggak dapat, cuma baru ada antara bulan-bulan kemarin lah, saya ada 2 bulan kemarin ada bantuan beras 10 kilo dari desa. Itu aja baru saya dapat. Ya sebetulnya kalau menurut saya kayak semacam orang susah kayak gini sih, sebetulnya sih maksudnya udah banyak. Cuma intinya salah sasaran sih intinya kebetulannya. Sekarang kebanyakan sih ibaratnya yang mampu dapat, yang nggak mampu nggak dapat. Ibaratnya dia terbalik gitu. Sistemnya ibaratnya sistem family lah, yang dekat sama para setempat itu pasti dapat. Dan yang nggak dekat itu nggak dapat. Itu aja. Kalau bahasa secara bansos sih udah banyak sebetulnya, cuma kurang tepat sasaran ibaratnya kayak gitu. Ya kalau harapan saya mah ibaratnya gak mau sih kerja kayak semacam ini. Kalau ada rezeki mah ibaratnya lah maunya hidup mandiri, ibaratnya kita dagang ke atau apa ke. Kalau ada bantuan dari pemerintah sih ibaratnya kayak semacam bantuan kayak gitu, ya itu alhamdulillah. Syukur-syukur lah ibaratnya kita kena dapat data lagi gitu kan, data ulang lagi lah kayak semacam dulu lagi. Kayak sekarang cuma baru bulan-bulan ini aja kayak semacam dapat beras aja baru sekarang gitu. Ya harapan saya mah itu aja lah ibaratnya, siapa sih yang mau kerja kayak semacam ini, intinya kepinginnya tuh mandiri. Ya ibaratnya semacam dagang atau apalah yang bisa meningkatkan ekonomi kita, ibaratnya itu macam punya keluarga gitu. Sebetulnya kalau sekarang sih harapan banyak, terus terang kalau dibilangin banyak. Ya intinya malah harapan mah intinya dikasih sehat aja udah alhamdulillah. Kalau semacam saya orang susah kayak gini, orang pas-pasan gitu, harapan mah banyak, terus terang aja kepengin ibaratnya saya ibaratnya hidup enak atau apa banyak. Cuma itulah maaf lah, saya mah nerima apa adanya aja dulu. Kalau sementara waktu nggak ada harapan sama sekali ibaratnya kayak gitu. Nama dan umur, nama Sudirman, umur 58 tahun. Sudah. Anaknya berapa, Pak? Anak saya 3. S1. Yang pertama sudah selesai kuliah dan bekerja. Anak kedua mahasiswa. Anak ketiga SMP. S1 minimal S1. Berdagang, buka toko di Pasar Baru. Selama ini aman-aman aja, tidak ada kendala. 30 juta 1 bulan. Cukup, bahkan ada lebih. Tidak ada. Harapan untuk anak-anak semoga cepat selesai sekolah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Untuk saya sendiri semoga usaha dilancarkan dan bisa bertahan lebih lama lagi. Terima kasih ya, Pak. Iya. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak.